Semuanya, di pertemuan kali ini untuk yang dinamika benda titik ya. Bahasan untuk pertemuan kali ini sangat penting banget karena adalah bahan dasar atau materi dasar untuk mata kuliah mekanika teknik di semester 3. Dan untuk bahasan kali ini yang kita akan mulai pertama kali adalah sejarah dari hukum Newton itu sendiri. Hukum Newton itu sendiri terdiri dari 3 hukum ya menurut Sir Isaac Newton, dan hukum-hukum ini tentang pergerakan semuanya. Yang pertama kita bisa lihat ada hukum Newton tentang gerak, di mana hukum ini adalah hukum kelembaman. Jadi bunyinya benda akan tetap diam atau tetap bergerak selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian untuk hukum 2 Newton itu adalah hukum pergerakan, di mana di sini sudah muncul yang namanya simbolik percepatan atau yang namanya A itu. Percepatan ini adalah gaya dibagi massa. Nah, ini sangat terkenal sekali hukumnya dan akan dipakai di diagram gaya setiap ada pergerakan pada sebuah benda. Kemudian ada hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Jadi, ketika kita berdiri nih di samping dinding dengan kaki sebelah aja ya, jadi satunya diangkat, itu akan ada tolakan dari dinding tersebut akibat senderan kita. Itu namanya hukum aksi reaksi. Nah, kemudian kita mengenal istilah yang namanya gaya berat. Gaya berat itu selalu ada pada sebuah benda di dalam sistem gaya, tapi belum tentu dipakai dalam perhitungan gaya-gaya tersebut. Jadi tergantung apa yang ditanya, tapi kita harus tahu arah gaya berat itu kemana, simbolnya itu apa, dan melibatkan besaran apa saja. Kemudian ada yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dilambangkan dengan huruf F kecil, di mana dia adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, gaya gesek ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama gaya gesek statis, kemudian gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu kamu pakai ketika benda berada dalam keadaan diam. Sedangkan kalau untuk keadaan bergerak, kamu pakainya gaya gesek kinetis. Nah, ini adalah grafik hubungan gaya dengan gaya gesek, di mana ada yang konstan kecuali untuk gaya gesek kinetis ya. Untuk gaya pada gerakan melingkar yang sebelumnya kita pernah bahas, ada yang namanya gaya sentripetal kan. Nah, penerapan gaya sentripetal saat melewati tikungan itu juga melibatkan gaya normal. Jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, ini adalah diagram gaya pada mobil ya saat melewati tikungan. Jadi tidak selamanya gaya itu hanya gaya normal saja, tapi ada komponen vektor di situ. Nah, di sini skill kamu atau pengetahuan kamu tentang komponen vektor akan terpakai. Jadi ini penting sekali ya teman-teman, gimana caranya kita bisa menguraikan sebuah gaya menjadi komponennya. Nah, kemudian di sini ada tambahan untuk laju kecepatan saat melewati tikungan. Nah, kita lihat ke sini dulu ya, penerapan hukum Newton pada katrol ini nih. Ini sangat penting untuk menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada katrol, di mana di sini kamu melihat ada banyak simbol T. T itu artinya tegangan tali. Kalau W itu gaya berat, dan kalau A itu percepatan benda. Jadi siapa yang berat, dia yang punya kuasa untuk menarik benda lain. Nah, saya akan beralih ke kertas kosong ya. Untuk hukum Newton ini sendiri, kita mengenal ada 3 buah hukum Newton, tapi kita masuk langsung ke hukum Newton 1, 2, 3 dan penerapannya ya. Setelah ini, pertama hukum Newton pertama adalah hukum kelembaman. Nah, saat benda diam, kamu pakai hukum ini pada sumbu yang tidak terjadi pergerakan. Hukum kedua adalah hukum pergerakan, yaitu massa dikali percepatan. F adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan.
gaya satuannya Newton, kalau massa itu satuannya kilogram, kalau percepatan meter per second kuadrat. Kemudian kalau yang ketiga, ini jarang sekali dipakai ya, F aksi sama dengan F reaksi. Nah, kita akan lihat penerapannya dalam diagram gaya. Kemarin kan sudah ada tugas untuk menggambar komponen vektor. Masih ada kan milimeter bloknya atau kertas kotak-kotak, itu akan lebih bagus menggambar diagram gaya di situ. Kita beralih ke diagram gaya, di mana diagram gaya itu adalah satu hal wajib yang harus bisa digambar teman-teman semuanya dalam menyelesaikan permasalahan mekanika. Ya, oke. Jadi di sini kita menggambar dulu gaya basic ya pada sebuah sistem gaya sederhana. Ini ada sebuah balok di atas sebuah permukaan yang tidak rata atau kasar. Balok ini ditarik dengan gaya sekian Newton, otomatis dia mempunyai gaya gesek ya. Nah, kita gambar aja di sini walaupun gaya gesek belum kita ketahui besarnya berapa. Kemudian setelah kita menggambar gaya yang bekerja untuk menggerakkan benda, kita gambar komponen gaya yang kemungkinan akan berguna, yaitu dari titik pusat massa di tengah-tengah ini ke atas. Nah, ini namanya gaya normal. Kemudian ke bawah menuju gravitasi bumi, namanya gaya berat. Nah, di sini ya, F itu adalah gaya, satuannya Newton. N itu adalah gaya normal, satuannya juga Newton. W itu adalah gaya berat. Satuannya juga Newton. F juga adalah gaya, dia adalah gaya gesek. Satuannya juga Newton. Nah, di sini bisa kita lihat ya, gaya-gaya yang bekerja pada satu sistem ini ada banyak. Sekarang tugas kita mengelompokkan gaya manakah yang bekerja di sumbu X dan gaya manakah yang bekerja di sumbu Y. Kita tahu sumbu X itu mendatar. Saya gambarkan di sini ya. X itu mendatar, Y itu vertikal. Ini adalah patokan. Jadi, dalam menyelesaikan permasalahan mekanika teknik, kita menggunakan hukum Newton. Jika dia diam, pada komponen vertikal dia diam, maka gaya-gaya yang bekerja di sumbu vertikal tersebut sama dengan hukum 1 Newton. Kita lihat pergerakan ini kan ke arah sana ya. Nah, artinya dia bergerak horizontal. Berarti komponen gaya yang bekerja pada sumbu horizontal adalah hukum 2 Newton tersebut. Nah, sekarang masalahnya siapa sajakah gaya-gaya yang bekerja pada sistem vertikal dan horizontal? Kita rangkum di sini ya. Nah, pertama untuk gaya vertikal dulu. Gaya vertikal ada apa saja? Ada gaya normal yang berlawanan dengan gaya berat, makanya dia minus sama dengan 0. Berarti gaya normal adalah gaya berat itu sendiri. Gaya berat itu adalah massa kali gravitasi. Nah, untuk komponen kerja gaya horizontal itu adalah massa kali percepatan. Nah, di mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu horizontal itu adalah gaya tarik dikurang atau berlawanan dengan gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Nah, untuk mencari apa yang diperlukan itu semua ada di soalnya. Jadi teman-teman tinggal masukin. Misalkan diketahui koefisien gesek kinetis adalah mu kali gaya normal sama dengan massa kali percepatan. Nah, gaya normal itu sendiri diperoleh dari sini. Massa dikali gravitasi.
nantinya bisa dimasukkan ke sini gitu teman-teman. Jadi nanti tergantung apa yang ditanya. Kalau yang ditanya percepatan, teman-teman bisa masukin gaya tariknya berapa, koefisiennya berapa, kemudian gaya normalnya berapa, dan dibagi dengan massa. Jangan lupa satuannya ya, karena satuan itu juga memainkan peranan penting. A itu adalah percepatan benda, bukan percepatan gravitasi ya, tapi dia lebih ke percepatan benda bergerak, satuannya meter per second kuadrat. Kalau M dia adalah massa, satuannya kilogram. Nah, di sini adalah diagram sistem gaya sederhana ya, yang belum terlalu rumit. Nanti kita akan pelajari bagaimana pada permukaan miring, kemudian pada katrol, kemudian pada benda bersusun. Tapi teman-teman semua bisa mencoba juga agar feeling dan inisiatifnya juga jalan, karena di dalam soal diagram gaya itu tidak ada rumus mutlak, semuanya tergantung pengetahuan teman-teman sendiri. Oke, nanti kita coba ya di segmen berikutnya. Terima kasih.